Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Nugraha dari Prodi PTIK 6B dengan NIM 211223049. Saya berkuliah di STKIP Muhammadiyah Kuningan. Oke, di video tutorial kali ini, saya akan memberikan tutorial terkait pembuatan Google Classroom. Ya, mungkin teman-teman atau rekan-rekan semua sudah tidak asing dengan apa yang namanya Google Classroom. Google Classroom ini salah satu dari e-learning yang sudah kita kenal lama, mulai dari tahun 2014 itu dimulai. Mungkin kita baru mengenal sekitar dulu SMK, apalagi pas COVID ya. Kita seringkali menggunakan Google Classroom ini dalam pembelajaran di sekolah kita. Oke. Nah, di sini dari tahun ke tahun, Google Classroom ini mengalami peningkatan yang signifikan. Berbagai macam updatean untuk membuat kenyamanan penggunanya. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal Google Classroom, apakah teman-teman tahu apa itu arti Google Classroom sebenarnya? Oke, Google Classroom adalah platform pembelajaran daring yang dikembangkan oleh Google. Jadi, Google Classroom adalah platform pembelajaran daring yang diperkenalkan oleh Google. Platform ini dikenalkan oleh Google pada bulan Mei 2014. Nah, platform ini dirancang untuk memudahkan guru dan siswa dalam mengelola dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Jadi, Google itu sangat aware sekali terhadap dunia pendidikan di berbagai macam negara. Sehingga Google mulai berinvestasi, mulai untuk mengembangkan produknya untuk membantu pendidikan yang ada di dunia ini. Seperti itu. Oke, tanpa banyak lama lagi, kita mulai saja kepada tutorialnya. Let's go. Nah, yang pertama kalian lakukan yaitu pertama, masuk ke Google, kemudian tulis saja Google Classroom. Oke, di sini teman-teman bisa pilih yang ini, Google Sites, Google Classroom Login. Kalian boleh klik. Kemudian, bagi yang sudah mempunyai akun, boleh silahkan login menggunakan akunnya masing-masing. Yang belum registrasi, silahkan untuk registrasi dengan menggunakan akun Google saja. Itu sangat mudah ya, teman-teman. Nah, oke, di sini kita langsung klik saja login. Oke. Nah, di sini ada pop-up membantu pendidik dan siswa berkomunikasi, menghemat waktu dan tetap terkelola. Nah, di sini teman-teman, kita bisa memilih akun yang akan kita gunakan. Dan mulai akun ini hingga akun yang lain. Nah, silakan untuk pilih akun teman-teman. Kalau saya menggunakan akun yang ini saja. Kemudian klik lanjutkan. Oke, ini adalah halaman utama Google Classroom ketika kita baru saja login. Nah, kok masih kosong belum ada kelasnya? Oke, kita buat kelas dulu. Nah, kita di sini login sebagai guru. Oke, untuk membuat kelas, rekan-rekan bisa klik yang tanda plus di pojok kanan atas ini, gabung ke kelas atau buat kelas. Kemudian bisa juga klik di area tengah ini, buat kelas atau gabung kelas. Nah, jika rekan-rekan adalah seorang siswa, itu alangkah baiknya gunakan untuk gabung ke kelas. Nah, untuk gabung ke kelasnya bisa menggunakan link ataupun kode yang diberikan oleh guru. Karena saya akan memberikan tutorial untuk guru dalam membuat kelas, maka saya akan buat kelas saja langsung. Gitu. Saya klik yang ini. Oke, lanjutkan. Bismillah. Nama kelas misalkan kelas 10 RPL 1. Nah, dengan mata pelajaran sistem komputer. Oke, ruangannya kita bisa isi. Misalkan ruangan B201. Ataupun tidak juga nggak apa-apa. Itu opsional ya. Kemudian kita langsung klik saja buat. Oke, kita tunggu. Hmm.
Nah, di sini kita juga diberikan tutorial untuk menjelajahi Google Classroom dengan mudah. Itu langsung dari Google Classroom-nya ya. Nah, setelah kelas sudah jadi, kita bisa menyesuaikan atau men-setting-setting kelas yang kita buat ini. Misalkan contoh, kita ingin menyesuaikan nih, ini kan kelas 10 RPL 1. Nah, biasanya RPL itu identiknya dengan apa sih? Dengan komputer, laptop, gadget, dan lain-lain. Nah, kita bisa sesuaikan tema. Nah, ini fotonya sudah default ya, yaitu apa namanya? Laptop. Ini sudah masuklah ke dalam kategori mata pelajaran kita seperti itu. Kemudian kita juga di sini bisa pilih foto ataupun upload foto. Nah, oke, di sini kita bisa memilih warna latar ya, bisa biru di sini atau ungu atau hijau atau orange. Nah, seperti itu. Ini adalah warna-warna dari font ya. Karena kita dengan backgroundnya biru, alangkah baik kita gunakan font yang warna biru. Nah, ketika saya klik orange, lihat font yang ini kan sesuaikan dengan kelas dan lain-lain, itu akan berubah menjadi orange. Kita akan selaraskan saja warna biru. Oke, itu ya. Nah, di ruang kelas ini kita juga bisa mengundang siswa. Caranya dengan apa? Dengan kode kelas ini. Ya. Ini adalah kode kelas untuk siswa dapat bergabung ke kelas kita. Seperti itu. Bisa juga lewat apa namanya? Kode seperti ini atau juga bisa menggunakan link undangan yang kita salin. Seperti itu ya. Kita boleh share di grup WhatsApp kelas kita untuk para siswa bisa masuk ruang kelas kita. Kemudian kita juga bisa mengelola pengaturan kelas dengan cara misalkan kita klik di sini. Nah, misalkan di sini, nah kita bisa mengelola penilaian, poin total dan lain-lain ini untuk bahan evaluasi. Kita bisa men-setting kelas ini pokoknya di gears yang ada di pojok kanan, gitu ya. Nah, kita juga bisa men-setting forum. Nah, forum yang kita buat, kita bisa membatasi untuk privacy. Bukan privacy ya, lebih ke privacy agar forum kita ini berjalan dengan baik tanpa ada kekacauan lah seperti itu. Kita bisa ini mengatur ya. Di sini yang pertama, siswa dapat memposting dan memberikan komentar. Kemudian bisa yang kedua pilihannya, siswa hanya bisa dapat memberikan komentar. Jadi siswa tidak bisa memposting di forum. Kemudian hanya pengajar yang dapat memposting. Ini misalkan contoh hanya saya sebagai guru yang bisa memposting di forum ini. Ngomong-ngomong posting, rekan-rekan bingung gak sih? Posting apaan sih? Posting apaan sih? Nah, ini saya kasih tahu ya. Kita buang aja dulu ini. Di sini ada yang namanya umumkan sesuatu kepada kelas. Ini adalah tempat forum kelas kita. Misalkan contoh, saya sebagai guru akan mengumumkan, oke, tolong kerjakan tugas secepat, sorry, secepatnya. Oke, seperti itu ya. Kemudian posting. Nah, di sini juga kita bisa mengedit, mau fontnya tebal, italic, garis bawah ya, atau underline, ataupun kita bisa menggunakan daftar butir, poin-poin, kemudian hapus shortcut. Kemudian kita juga bisa menyisipkan file dari Google Drive, seperti saya bilang tadi bahwa Google Classroom ini eh, sifatnya itu apa namanya sangat bagus lah bisa
bisa terintegrasi dengan berbagai workspace Google seperti itu. Kemudian kita juga bisa menambahkan video YouTube di sini ataupun upload file dari device atau laptop kita. Kemudian kita juga bisa menambahkan link. Nah, ini juga kita bisa mengatur eh, forum ini, chat yang saya berikan ini bisa kita bagikan ke semua siswa ataupun hanya ke beberapa siswa. Misalkan contoh, ketika 5 siswa yang masuk, saya hanya akan membagikan kepada 3 siswa saja yang saya bagikan chat ini karena yang 2 siswa itu mungkin sudah beres tugasnya seperti itu. Jadi saya bisa men-setting agar to the point. Pesan yang saya sampaikan bisa tersampaikan kepada orang yang saya tuju saja seperti itu. Kemudian kita klik posting. Nah, ini forum sudah muncul ya, sudah muncul chat di forumnya. Nah, ini bukan sebagai materi ya. Bagaimana Pak kalau misalkan kita harus menginputkan materi? Caranya adalah di sini. Ini ada yang namanya navbar ya. Di navbar ini ada beberapa fitur. Yang pertama ada fitur forum, kemudian ada fitur tugas kelas, kemudian ada fitur orang, kemudian ada fitur nilai. Nah, orang ini fungsinya untuk apa? Ini untuk absensi. Jadi nanti siswa akan terjejer di sini. Kita mendapat data-data siswa nama-namanya di sini semua ya. Ini pengajar, saya sebagai Yogi Nugraha. Kemudian, nah di sini kita akan menyisipkan atau menginputkan materi untuk para siswa. Caranya bagaimana? Klik saja plus buat. Nah, di sini kita bisa menginputkan banyak. Misalkan di sini ada menginputkan tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, atau gunakan kembali postingan atau topik. Ya. Misalkan contoh kita akan menginputkan materi di sini. Nah, dengan judul misalkan materinya sistem komputer. Nah, misalkan kita jelaskan apa itu sistem komputer dan lain-lain. Kita bisa gunakan apa namanya memberikan materi dengan chat seperti ini. Ini seperti blog nantinya seperti itu, atau kita juga bisa melampirkan materi PDF misalkan. Kita bisa klik yang drive. Nah, kita bisa upload dari drive kita. Kita masukkan ke sini. Kemudian kita ingin materinya dari video YouTube nih. Nah, kita tinggal klik saja yang gambar YouTube ini. Oke, kita ingin dari YouTube mana? Misalkan contoh kita cari video YouTube-nya tentang sistem komputer, sorry, komputer. Kita cari videonya. Nah, misalkan kita ingin menyisipkan video ini. Tambahkan saja video. Oke, lanjut. Kita juga bisa buat, nah kita bisa membuat dokumen, kita bisa membuat Google Slide, Google Spreadsheet, atau gambar atau formulir di sini ya. Oke, misalkan kita ingin materinya sudah ada di Google Docs, boleh kita buat saja Google Docs-nya di sini, baru gitu. Dia sudah terintegrasi dengan Google Docs. Oke, selanjutnya kita bisa upload file di sini. Misalkan kita ingin upload PDF, aplikasi, file, arsip, dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa menyisipkan link apapun di sini. Misalkan kita ingin memasukkan materi dari blog ataupun dari artikel tertentu. Kita bisa sisipkan linknya ke sini. Agar siswa dapat bisa mengaksesnya seperti itu. Oke. Nah, kita bisa tambahkan topik juga, buat topik misalkan ini tentang komputer dan lain-lain. Ya, saya bilang seperti dari awal, ini sistemnya kurang lebih sama seperti blog, ya, kayak gitu. Oke,
kita bisa posting sekarang. Nah, lihat kursor saya di pojok kanan atas. Ketika sudah beres, materi yang sudah kita berikan sudah ada, kita ingin memposting nih kepada siswa-siswa. Kita bisa klik posting di sini atau kita bisa klik yang segitiga ke bawah ini. Kita bisa pilih apakah mau posting sekarang yang atas ataupun kita pengen dijadwalkan misalkan hari Sabtu terpostingnya ataupun kita misalkan ingin simpan draft dulu aja deh buat nanti ini materinya ataupun hapus draft ini seperti itu. Kita klik posting saja untuk sekarang. Nah, oke. Nah, di sini menambahkan topik. Siap. Nah, materi telah beres kita berikan ya. Materi telah selesai kita buat. Di sini materinya adalah sistem komputer. Kemudian kita juga bisa membuat kuis ya, asiknya di sini. Nah, kalau membuat kuis seperti ini, Google Classroom ini terintegrasi dengan Google Form ya. Ini mekanismenya sama seperti Google Form. Misalkan di sini judulnya apa, petunjuknya kayak gimana. Nah, kalau kita klik blank quiz, kita akan masuk dialihkan ke Google Form seperti itu. Seperti biasa, kita setting-setting Google Form untuk pembuatan kuis ya. Misalkan di setelannya jadikan ini sebagai kuis dan lain-lain. Kita bikin pertanyaan, option satu A, B, C, D, dan lain-lain ya. Oke, mekanismenya sama seperti Google Form. Oke, kemudian kita close. Kita juga bisa absen di sini ya tadi. Kemudian kita juga bisa menilai tugas-tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa tersebut. Kita bisa nilai di sini. Hasil nilainya kita pun bisa untuk melihat ya, untuk melihat grafik kondisi kelas kita bagaimana gitu. Sorry ya, ini agak mulai jaringannya. Nah, di sini juga ada Google Calendar, ada folder drive, kelas, setelan kelas, dan lain-lain. Nah, ini juga ada kategori penilaian, bobot nilai, dan lain-lain ya. Oke. Nah, setelah itu ada fitur di sini untuk diperiksa. Nah, misalkan kita cek yang 10 RPL 1, lihat di sidebar. Misalkan di sini ada tugas yang harus kita periksa. Kita bisa memeriksa tugas di sini secara langsung. Itu enaknya Google Classroom. Kemudian kita masuk ke beranda. Nah, kita juga bisa mengarsipkan kelas ini. Maksudnya untuk apa sih, Kak? Nah, jadi kan kalau kelas kita sudah banyak, kalau misalkan kelas yang sudah beres lah ya, itu bisa kita arsipkan saja agar tidak menumpuk di beranda ini. Oke, caranya bagaimana? Klik nih ikon ini, titik 3 biji, kita klik, kita arsipkan. Nah, secara langsung itu akan hilang kelasnya dari beranda ini, kemudian masuk ke di sini, lihat di sidebar ada kelas yang diarsipkan. Nah, ini kelas kita di sini. Begitu kurang lebih tata cara tutorial sederhana dari Google Classroom. Semoga teman-teman bisa menyimak dan juga bisa praktek secara langsung untuk menggunakan Google Classroom ini ya. Google Classroom ini sebenarnya aplikasi yang menunjang guru untuk mempermudah dalam proses pembelajaran di kelas seperti itu, terutama pada e-learning ya. Penggunaannya juga sangat user friendly, sangat mudah. Siapapun saya rasa bisa menggunakannya. Mungkin kalau ada kesulitan itu bisa ya beradaptasi sebentar lah untuk penggunaan Google Classroom ini seperti itu. Oke, baik, begitu saja tutorial dari saya. Salam Digers, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.